Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi dengan nomor NIM 2892 050072 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang akan menyelesaikan tugas UAS Manajemen Logistik 4 dengan materi pentingnya informasi dalam logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Kusumaningtyas Tias SIP SE MM. Pentingnya informasi dalam logistik. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasok, sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dengan lingkup luas serta mampu mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan. Seorang manajer bisa membuat strategi dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi rantai pasok dan tidak hanya faktor yang berhubungan secara langsung pada fungsi rantai pasok perusahaannya semata. Untuk mencapai lingkungan global tersebut, informasi dibagi menjadi komponen dasar dan disesuaikan dengan langkah-langkah rantai pasok. 1. Informasi pemasok. Ada produk yang dibeli, berapa harga, berapa lama, dan dikirim ke kemana. Informasi pemasok juga meliputi status pesanan, modifikasi, dan cara pembayaran. Informasi manufaktur. Produk apa yang bisa dibuat, berapa jumlahnya, dengan fasilitas apa, berapa lama, berapa trade off-nya, berapa biayanya, dan berapa ukuran lotnya. 3. Informasi distribusi dan retail. Apa produk yang harus diangkut dan kemana, berapa jumlahnya, dengan mode apa, berapa harganya, berapa yang disimpan pada setiap tempat, dan berapa lama. Informasi permintaan. Siapa membeli apa, berapa harga, dari mana, berapa jumlah. Informasi permintaan meliputi peramalan dan informasi permintaan distribusi. Fungsi sistem informasi. Kopra dan Meidel 2013 menyatakan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi untuk menangkap dan menganalisis informasi memiliki dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Jika informasi permintaan pelanggan sebuah perusahaan tidak dipakai untuk mengatur jadwal produksi dan tidak persediaan, maka dalam mengatur penjadwalan dan tingkat produksi tidak berdasarkan informasi yang akurat, tapi dilakukan secara buta. Untuk mendukung keputusan rantai pasok yang efektif, informasi harus memiliki beberapa karakteristik berikut. Kopra dan Meidel 2013. Informasi harus akurat. Tanpa informasi yang jelas sulit untuk mengambil keputusan yang baik. 2. Informasi bisa diakses setiap saat. Informasi yang akurat diperlukan, tapi harus di saat yang tepat. Jika informasi out of date, dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak mampu mengakses informasi. Informasi harus tepat. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang bisa digunakan. Informasi yang tepat dapat dari pencatatan data yang tepat. Informasi harus dibagi. Sebuah rantai pasok dapat efektif jika semua pemangku kepentingan berbagai pandangan tentang informasi yang mereka gunakan untuk membuat keputusan bisnis. Kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok. Sistem TI digunakan untuk transaksi data dalam rangka memperbaiki kinerja rantai.
masuk secara proaktif. Sistem TI dikembangkan untuk melakukan analisis sehingga mampu memutuskan untuk membuat pusat-pusat distribusi baru dan menentukan kebijakan stok item-item yang pada pusat distributor tersebut. Perencanaan dan isu logistik. 1. Analisis risiko. Analisis konsumen dimulai dari menentukan produk apa yang laku di pasaran, berapa besar pasaran, dan di mana saja penyebaran penjualannya. Beberapa faktor eksternal turut mempengaruhi, terkadang membatasi ruang gerak dalam logistik, namun bukan menjadi penghalang bagi perkembangan dunia logistik, misalnya peraturan pemerintah, perilaku masyarakat, dan kondisi alam. Manfaat analisis risiko. 1. Menunjukkan komitmen kepada stakeholder. 2. Menunjukkan komitmen kepada stakeholder. 3. Meningkatkan kontrol terhadap sebuah proses. 4. Menyediakan manfaat melebihi harapan konsumen. Contoh risiko yang berpotensi menghambat kelancaran proses logistik. 1. Risiko permintaan. Tingkat permintaan yang tiba-tiba naik mengakibatkan penambahan yang tiba-tiba naik, mengakibatkan penambahan pengiriman barang harus segera dilakukan. 2. Risiko proses transformasi atau make. Produksi bahan mentah menjadi barang jadi yang tidak sesuai target jumlah dan kualitas sehingga penjualan terhambat. Risiko lingkungan. Keamanan perjalanan dalam pengiriman barang, rencana alam berubah, cuaca yang ekstrim. Langkah-langkah strategis manajemen risiko. Risk identification. Mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang mungkin timbul dan mendokumentasikannya dalam risk risiko. Risk categorization. Risk assessment adalah proses penentuan nilai risiko secara kuantitatif dan kualitatif dan mengenali ancaman kejadian risiko. Risk prioritization. Menentukan prioritas risiko, yaitu mengurutkan sebuah risiko menurut tingkat probabilitas kejadian dan akibat yang ditimbulkan. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kekurangan mohon maafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.